Bakso sekian ini kalau di tempatnya Bunda 10.000 ya. Bakso jumbo, dalamnya tuh ada cabenya tadi. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau pagi hari sarapannya pisang 2 dan ditambah lemper. Itu makan paginya itu biasanya sampai jam 11-an ya, baru makan. Jadi sarapan bukan di jam 6 pagi tapi jam 11 baru makan. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sarapan makan kue nona manis dan roti kukus ya, biar makan nasinya enggak banyak. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Mama Surya. Bertanya mengenai infeksi lambung dari sisi akhlak. Lambung bocor sama dengan hati bocor. Infeksi lambung dari sisi akhlak sama dengan penyakit amarah yang dipendam. Jadi lambung itu rumah semua penyakit. Asalnya ada marah ya, terus sering marah disimpan, nanti menyebabkan lambungnya tuh luka. Jadi kalau lambung bagus, insya Allah penyakit yang lain ikut bagus. Maksudnya lambung itu kayak panci ya. Jadi kalau sering masak ya, marah, kecewa, dendam di hati, sama dengan pancinya mendidih terus, sama dengan dinding lambung melepuh, sama dengan emah atau infeksi. Kata dokter hati, 80% sakit mah bukan karena telat makan, tapi telat sabar. Akhlak yang bikin lambung infeksi, ini biang kerok ya. Akhlak buruk jadi penyakit lambung. Obat akhlaknya istighfar dan maafin orang. Marah yang sering dipendam atau ngedongkol ya, istilah Jawanya dongkol, nanti bisa asam lambungnya naik sama dengan lahar marah enggak keluar. Ya, solusinya istighfar, maafin orang ya. Terlalu banyak mikir, berandai-andai ya, nanti lambung itu perih sama dengan dimakan penyesalan. Suka mengeluh atau mersolo, istilah Jawanya mual, muntah, sama dengan hati enek sama takdir Allah. Ya, solusinya perbanyak bersyukur, alhamdulillah, perbanyak baca alhamdulillah. Makan hak orang atau ghibah menyebabkan infeksi bakteri, kuman dari lisan kotor. Ya, solusinya tobat dan bersedekah lillahi ta'ala. Jadi perut kembung itu bukan karena angin ya, tapi karena angin omongan manusia yang sering ditelan. Ya, misalnya dengar omongan menantu yang kasar ya. Ya, kelihatannya sabar ya, diem, tapi sebenarnya hatinya dongkol. Dalam hati dongkol sampai beberapa hari. Ya, sama dengan asam lambung naik, sama dengan perih sampai ulu hati. Resep obat lambung dari Kitab Kuning ya. Ini resep gratis ya, nggak ada di apotek. Jadi puasa ngambek selama 40 hari, berhenti. Kalau mau marah, langsung minum air putih, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
khasiat asam lambung nanti turun ya, adem, hati jadi adem, sama dengan muka jadi cerah. Resep yang kedua, makanan hati penghancur mah. Ini wajib tiap hari ya. Jadi kalau di pagi hari sarapannya 1 sendok maaf, sama dengan maafin semua orang sebelum jam 7 pagi ya. Yang kedua, makan siang 1 piring syukur, sama dengan sebut 3 nikmat Allah sebelum makan. Yang ketiga, makan malam 1 gelas ridho, sama dengan baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, baca 3 kali. Yang ketiga, minyak sawah untuk lambung. Caranya gimana? Jam 3 pagi bangun, sholat tahajud, ingatkan nilai ta'ala, sujud yang agak lama, ceritakan sunat dongkol di hati itu, ceritakan, curhat ke Allah ya, nangis, tapi curhatnya ngomongnya di hati ya, bukan di lesan. Ini ada kisah nyata ya dari mbah yang punya penyakit mah sampai 20 tahun. Mbah itu rumahnya di Purworejo, maaf gak mau disebutkan namanya, di Purworejo, punya penyakit mah kronis 20 tahun, obat habis 1 lemari. Ya, setelah diberitahu, mbak ini ketika ditanya sampai ini sering pendem unek-unek dengan siapa ya. Ya, akhirnya nangis ya, ternyata dendam sama adiknya, rebutan warisan ya 20 tahun. Ya, setelah ditelepon adiknya minta maaf, mengikhlaskan tanah yang selama ini jadi rebutan itu ya. Ya, besoknya setelah ya ngopi-ngopi, makan sambil cerita-cerita, terus ngomong, alhamdulillah beberapa ini kok nggak kambuh, ditunggu sampai 1 bulan 2 bulan, ternyata ya sembuh sampai sekarang. Jadi penutup obat lambung paling ampuh itu lapang dada. Ini tolong digaris bawah ya, tanda lambung itu butuh tobat ya. Tanda lambung itu butuh tobat. Kalau orang itu mulai kena penyakit mah, berarti orang itu secepatnya tobat. Itu nanti gak jadi kena asam lambung. Ini bagi para pemirsa yang baru kena ya, secepatnya, mumpung belum kena mah kronis. Jadi kalau kambuh tiap habis jengkel biasanya, obat promah itu yang gak mempan ya. Ya hampir tiap hari tuh mimpinya tuh berantem sama orang. Rumusnya, lambung sehat sama dengan 50% makanan halal, 50% hati enggak pendem marah. Kalau dokter ngobatin lambung, zikir ngobati penyebabnya. Jadi orang-orang yang kena penyakit lambung rata-rata setelah ditanya, ibu ini marah dengan siapa, bapak ini marah dengan siapa, kecewa dengan siapa, yang selama ini dibenih, ya diceritakan, oh dengan ini, ada yang dengan pasangannya. Ya setelah tobat, mohon ampun pada Allah dan minta maaf pada pasangan kalau memang itu kesalahan terhadap pasangan, ya alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah. Lambung kotak surat dari Allah. Kalau isinya surat marah, ya beri. Kalau isinya surat cinta, ya adem. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakso sekian ini kalau di tempatnya Bunda 13.000 ya. Jadi Bunda itu kalau habis makan bakso, minumnya itu jamu ya. Ini jamu kunyit yang di blender campur jahe dan ada lada hitam. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.